Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hadania Binuril Ilmi dengan NIM 24211010 dari kelompok 12 akan menyampaikan presentasi dengan topik pengantar vektor. Vektor yaitu suatu besaran dalam matematika dan fisika yang memiliki arah dan besar. Vektor bukan hanya konsep abstrak dalam matematika dan fisika, ia adalah alat representasi realitas. Ketika kita berbicara tentang arah angin, gaya dorong pesawat, atau bahkan koordinat posisi satelit, kita sesungguhnya sedang berbicara tentang vektor. Maka hari ini saya akan membawa Anda menelusuri konsep vektor mulai dari dasar hingga aplikasinya dalam sistem koordinat 2 dimensi, 2 dan 3 dimensi. Melalui presentasi ini, kami harap dapat memberikan gambaran yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami tentang konsep vektor dan penerapannya. Baik, kita masuk ke latar belakang. Di sini latar belakang vektor merupakan konsep fundamental dalam matematika dan fisika yang digunakan untuk merepresentasikan besaran yang memiliki arah dan besar. Di sini karena tulisannya tidak jelas, maka saya akan menjelaskan tentang sebagai salah satu elemen tentang vektor sebagai salah satu elemen penting dalam aljabar linier dan geometri analitik. Vektor merupakan bahasa universal dalam sains dan teknologi. Di bidang teknik sipil, ia digunakan untuk menghitung gaya pada struktur bangunan. Dalam ilmu komputer, vektor dipakai dalam simulasi grafis dan pengolahan citra. Oleh karena itu, penguasaan konsep ini bukan sekedar tuntutan akademik, tetapi juga bekal untuk dunia profesional. Baik, kita lanjut ke pengertian vektor. Vektor dapat direpresentasikan secara geometris sebagai segmen garis berarah atau anak panah dalam ruang 2 atau ruang 3. Arah anak panah menentukan arah vektor dan panjang anak panah menggambarkan besarannya. Ekor anak panah disebut titik awal vektor dan ujung anak panah disebut titik akhir. Secara simbolis, kita akan menunjukkan vektor dalam huruf tebal atau kecil. Misalnya A, K, V, W, dan X. Contohnya di gambar samping. Lebih jelasnya atau lebih secara definisinya, vektor adalah besaran yang memiliki dua atribut utama. Besar itu magnitudo dan arah. Representasinya dalam ruang adalah segmen garis berarah atau sering disebut anak panah. Panjang anak panah mewakili besar vektor, sedangkan anak panah menunjukkan arahnya. Seperti itu. Contoh visualnya yang paling umum adalah seperti gambar di samping ini. Vektor dari titik A ke titik B itu kita tulis vektor AB. Seperti itu. Kita lanjut ke operasi dasar vektor. Jika dan W adalah dua vektor, maka jumlah W adalah vektor yang ditentukan sebagai berikut. Posisikan vektor W sehingga titik awalnya berimpit dengan titik akhir R. Vektor VW direpresentasikan oleh anak panah dari titik awal V ke titik akhir W. Contohnya pada gambar di samping. Nah, di sini konsep dasar yang wajib dikuasai adalah penjumlahan vektor yang bisa dilakukan dengan metode segitiga atau sejajar genjang. Seperti gambar di samping ini ya teman-teman. Pengurangan vektor yaitu penjumlahan dengan vektor negatif. Perkalian skalar yaitu mengalihkan vektor dengan bilangan real untuk mengubah panjangnya tanpa mengubah arah kecuali dikalikan bilangan negatif. Jadi di sini itu kita ketahui untuk operasi dasar vektornya itu kita ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Di sini kita masuk ke contoh. Contohnya itu ada diketahui V sama dengan 1, min 3, dan 2, dan W-nya itu adalah 4, 2, dan 1. Baik, maaf karena contoh yang di PPT-nya tadi itu agak ada yang ini ya, ada yang kurang pas gitu. Jadi saya jelaskan di sini. Jadi contohnya tadi itu diketahui V sama dengan dalam kurung 1, min 3, 2. Nah, di sini
ada angka 1, min 3, dan 2. Dan W-nya itu sama dengan 4,2,1. Nah, seperti ini. Jadi, maka kita jumlahkan dulu V ditambah W itu berapa. Di sini tuh V-nya tuh ada kan? V-nya itu ada 1, min 3, dan 2. V-nya 1, min 3, dan 2. Dan W-nya itu ada 4, 2, dan 1. Di sini tuh kita jumlahkan 1, kita jumlahkan yang di sini tuh kita jumlahkan yang di sini ke sini. Ke sini. 1 tambah 4 itu sama dengan 5. Terus 3 tambah 2 itu sama dengan min 1. Dan 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi jawabannya itu di sini 5, min 1, dan 3. Jadi jawabannya 5, min 1, dan 3. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke pengurangan. Pengurangannya itu V sama yang kayak yang tadi, V kurangi W. Sama seperti yang tadi penjumlahannya. Di sini 1, salah tulisannya. 1 kurangi 4 itu sama dengan 1 kurangi 4 itu sama dengan min 3 ya teman-teman. Jadi kita tulis di sini min 3, lanjut min 3 dikurangi 2 itu sama dengan min 3 kurangi 2 itu sama dengan min 5 ya teman-teman. Jadi di sini tuh min 5. Lanjut di sini ada 2 dikurangi 1. 2 kurangi 1 yaitu 1. Jadi jawabannya min 3, min 5, 1. Jadi di sini tuh tadi min 3, min 5, 1. Jawabannya seperti ini ya. Lanjut kita mencari V-nya. Kita mengalihkan skalar. Nah, lanjut. Tadi kita akan menghitung skalarnya. Jadi perkalian skalarnya itu seperti ini. Vektor A itu kan 5 dari hasil yang di atas ini. Vektor A yang V plus W-nya itu kita sebut vektor A, dan V kurangi W-nya itu kita sebut vektor B. Di sini vektor A-nya itu 5, min 1, 3, dan vektor B-nya itu min 3, min 5, 1. Rumusnya itu A kali B kan. Di sini kita kalikan baris ke 1 A sama baris ke 1 B. Jadi kita kalikan semuanya ya.
baris ke-1A sama baris ke-1B, baris kedua A, baris kedua B, baris ketiga A, baris ketiga B, seperti itu ya teman-teman. Jadi perhitungannya itu seperti ini. 5 kali min 3 itu min 15. Kita jumlahkan. Min 1 kali min 5 di sini ya. Di sini min 1 kali min 5 itu 5. Dan yang warna hijau itu 3 kali 1 itu sama dengan 3, dan hasilnya itu adalah min 7. Jadi hasil perbaikan skalanya itu adalah min 7. Seperti itu teman-temannya, semoga kalian mengerti. Jadi sudah ya teman-teman penjelasan untuk contoh yang ini. Kita lanjut ke, nah di sini tidak jelas lagi, sorry ya. Di sini kita akan lanjut ke vektor dalam sistem koordinat. Dalam dunia nyata, hampir semua perhitungan posisi menggunakan sistem koordinat. Oleh karena itu, vektor sangat sering direpresentasikan dalam bentuk komponen. Misalnya, jika titik awal vektor ada di O, yaitu 0,0, dan titik akhirnya di A, yaitu 3,4, maka komponen vektornya adalah V sama dengan 3,4. Panjang vektor ini bisa dihitung menggunakan rumus Pythagoras, yaitu V sama dengan akar 3 pangkat 2 tambah 4 kuadrat, sama ya, yaitu hasilnya itu adalah 5. Dalam ruang 3 dimensi, vektor akan memiliki 3 komponen X, Y, dan Z. Misalnya P1 nya itu adalah, P awalnya itu ada 2, min 1, 4, dan P akhirnya itu ada 7, 5, min 8. Maka vektor V sama dengan P awalnya dan dikurangi P akhirnya, itu hasilnya 5,6, min 12. Dengan representasi ini kita bisa menghitung arah, panjang, dan sudut antara dua vektor. Kita lanjut ke translasi sistem koordinat. Setiap pasangan sumbu koordinat menentukan suatu bidang yang disebut bidang koordinat. Ini disebut sebagai bidang ZY, bidang X2, dan bidang YZ. Untuk setiap titik P dalam ruang 3, kita berikan triple bilangan X, Y, Z yang disebut koordinat P sebagai berikut. Lewati 3 bidang melalui P yang sejajar dengan bidang koordinat, dan nyatakan titik potong bidang-bidang tersebut dengan ketiga sumbu koordinat dengan X, Y, dan Z. Gambarnya itu ada di 3.1.96. Koordinat P didefinisikan sebagai panjang bertanda X sama dengan sapi, Y sama dengan OY, dan Z sama dengan OZ. Pada gambar 3.1.10, maaf kita tidak ada menyediakan gambarnya. Kita telah membuat titik yang koordinatnya 4, 5, dan 6. Dan pada gambar 3.1.10b, titik yang dikoordinatnya yaitu min 3, 2, dan min 4. Oh, ini dia titik 3.1.10-nya itu di sini gambarnya teman-teman, seperti ini. Baik. Sistem koordinat persegi panjang dalam 3 ruang terbagi dalam 2 kategori, kidal dan kidal. Sistem tangan kanan mempunyai sifat bahwa skrup bisa yang diarahkan ke arah positif pada sumbu Z akan maju jika sumbu X positif diputar 90 derajat menuju sumbu Y positif. Nah, di sini ada contohnya. XY ditranslasi Di sini ada contohnya, titik P sama dengan 2,0 akan menjadi X pangkat sama dengan min 2 dan Y pangkat sama dengan min 1 dalam sistem yang baru. Titik baru Q pangkat sama dengan min 1,5 jika dikembalikan ke sistem lama menjadi X sama dengan 3, Y sama dengan 6. Dengan pemahaman ini, kita bisa mengubah posisi objek dalam ruang dengan mudah, tanpa kehilangan hubungan spasial antar objek.
di sini ada tambahannya aplikasi dalam dunia nyata. Vektor tidak hanya digunakan dalam buku pelajaran, beberapa contoh aplikasinya antara lain itu ada GPS dan navigasi. Posisi kendaraan dinyatakan sebagai vektor dari titik referensi. Robotika itu gerak robot dikendalikan oleh arah dan besar gerakan atau vektor kecepatan. Ilmu data itu setiap data bisa dipresentasikan sebagai vektor dalam ruang fitur multidimensi. Dan fisikawan yaitu menghitung gaya dan momentum dalam eksperimen menggunakan vektor. Kita masuk kesimpulan. Kesimpulannya itu operasi dasar pada vektor seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dengan skala menjadi landasan penting untuk memahami konsep-konsep lanjutan. Representasi vektor dalam sistem koordinat 2 dan 3 dimensi memungkinkan penyelesaiannya berbagai permasalahan menjadi lebih sistematis dan struktur. Penggunaan sistem koordinat mempermudah dalam menganalisis posisi, pergerakan, dan hubungan antara objek-objek dalam ruang. Konsep translasi koordinat juga memberikan pemahaman yang lebih fleksibel terhadap perubahan posisi titik dan vektor dalam ruang. Dari penjabaran tadi dapat kita simpulkan bahwa vektor merupakan fondasi penting dalam banyak cabang keilmuan. Operasi dasar seperti penjumlahan dan translasi menjadi alat penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan spesial, baik dalam bidang akademik maupun praktis. Seperti itu ya teman-teman. Dan di sini ada saran, di sini karena tidak jelas maka saya sarankan untuk menggunakan pendekatan visual saat belajar vektor akan lebih mudah memahami arah dan besar. Latihan memahami konsep melalui soal kontekstual, pelajari konsep lanjutan seperti dot, produk, dan cross produk sebagai bekal menuju kalkulus vektor. Demikian presentasi dari saya mengenai vektor dan aplikasinya dalam sistem koordinat. Semoga penjelasan ini dapat memperkaya pemahaman dan mendorong semangat untuk mengeksplorasi lebih dalam lagi. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya.